Oke, jadi apa itu fungsi? Fungsi itu adalah relasi yang well defined dan tertutup. Apa itu well defined? Tutup. Apa itu well defined? Oke, kata Arkan, Arkan mana Arkan? Arkan di catatan fungsi adalah relasi yang well defined dan tertutup. Bahkan Arkan tambahin. Kata Arkan semua fungsi adalah relasi dan semua relasi tidak semuanya fungsi. Fungsi adalah himpunan A yang tidak bercabang. Oke. Fungsi yang himpunan A tidak bercabang. Oleh kata Arkan, well defined itu ketika anggota A itu nggak punya cabang. Kalau di diagram panah. Kalau tertutup apa? Tertutup. Jadi kata kuncinya fungsi itu ada di relasi yang titik-titik dan titik-titik. Berarti kita punya tadi jawaban Arkan, relasi yang well defined Dan tertutup. dan tertutup. Tutup. Well defined artinya apa? Well defined artinya? Well defined artinya? Apa well defined artinya? Udah dijawab loh sama Arkan. Fungsi yang himpunan A tidak bercabang. Itu bukan himpunan ya, tapi anggotanya. Jadi kalau Umi punya fungsi F yang menghubungkan dari A ke B, maka Umi punya well defined artinya setiap anggota A dipetakan tepat ke satu anggota B. Jadi kalau kita lihat diagram panahnya, anggota A itu nggak pernah bercabang atau dia nggak pernah selingkuh, selalu pasangannya satu. Tertutup apa artinya? Tertutup artinya setiap anggota A nggak ada yang jomblo. Semuanya punya pasangan. Jadi itu arti dari well defined dan tertutup di diagram panah. Jadi well defined itu ketika kita punya tepat satu pasang, kemudian tertutup ketika semuanya punya pasangan. Pasangan. Yang tertutup tadi semuanya itu nggak ada yang jomblo kan, Mi? Iya, benar. Coba kalian catat di buku biar ingat terus kayak Arkan. Kalau misalkan takut lupa dicatat di buku sehingga ketika Umi tanyain di hari berikutnya nggak lupa. Tapi kalau kalian yakin nggak akan lupa, ya udah nggak usah nyatet nggak apa-apa. Karena Umi nggak mewajibkan kalian mencatat. Asal kalau kalian tanya, Umi kalian bisa jawab. Kalau Umi tanya kalian bisa. Itu fungsi. Kemarin kita sudah membahas ciri-ciri fungsi di diagram panah ya. Kalau Umi punya diagramnya seperti ini. Ini fungsi bukan? Itu fungsi. Iya, fungsi. Fungsi, Mi. Fungsi. Kenapa fungsi? Karena dia nggak selingkuh. Oke, dia nggak selingkuh. Well defined dan tertutup. Well defined dan tertutup. Kalau Umi punya ini fungsi bukan? Enggak. Tetap aja Mi fungsi. Iya, fungsi. Fungsi, oke. Tadi kenapa Ali jawab enggak? Ami? Kenapa tadi Ali jawab enggak? Kenapa Ali tadi jawab enggak katanya? Maksudnya bukan gimana ya? Maksudnya fungsi tapi jawabnya gitu. Gitulah pokoknya. Oke, sekarang fungsi bukan? Enggak. Kenapa? Kan yang satunya enggak itu. Enggak ada pasangan. Oke. Ya kan, Mi? Ya kan karena satunya enggak ada pasangan kan? Karena 3 nggak punya pasangan, jadi dia tidak tertutup. Sekarang fungsi bukan?
Bukan. Bukan. Dia selingkuh itu. Bukan. Kenapa? Fuckboy. Yang A-nya bercabang. Oke, yang A-nya bercabang dan 3 nggak punya apa? Nggak punya Tangan. Oke. Nah, sekarang Umi akan kenalan. Tadi kayaknya Ali itu semangat banget. Dia itu nyebut-nyebut itu loh Mi, daerah asal Assalamualaikum, Umi. Apa sih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Jadi apa sih daerah asal, apa sih daerah kawan? Kenapa sih si Ali main debu-debu pas kita bicara fungsi kok langsung membicarakan itu? Nah, jadi di fungsi kita kenal dengan domain dan kodomain. Apa itu domain? Kalau kita punya fungsi dari A ke B, maka A itu disebut sebagai domain. Atau kita punya, apa tadi kata Ali, daerah apa? Daerah asal Daerah daerah dan daerah kawan. Asal. Nah, ini daerah asal. Namanya domain. Oke. Jadi kalau kalian main internet ada domain berarti daerah asal, oke? Ya, domain daerah asal. Terus yang B sebagai daerah tujuan atau kodomain. Atau biasa disebut, boleh kalian sebut sebagai daerah kawan atau daerah tujuan. Daerah kawan atau daerah tujuan. Nah, kodomain itu seluruh himpunan B. Jadi dari A, B, C, D, E itu namanya kodomain. Ingat ya, perhatikan kalimat Umi baik-baik. Kodomain itu A, B, C, D, E itu adalah kodomain. Jadi seluruh anggota B adalah kodomain. Nah, di fungsi kita kenal kata baru. Apa nih? Namanya daerah hasil. Apa daerah hasil nih? Yaitu, nanti Umi pakai pulpen lain aja. Apa daerah hasil? Daerah hasil adalah yang Umi lingkarin dengan warna pink atau kita sebut sebagai range. Range fungsi F. Kita bisa tuliskan range F itu adalah apa ini? Daerah hasil. Apa daerah hasilnya? A, B, dan D. Jadi apa daerah hasil? Daerah hasil atau peta dari F adalah anggota B yang punya pasangan di A, ya. Jadi apa itu daerah hasil? Isinya adalah anggota B yang punya pasangan di A. Jadi anggota dari kodomain yang punya pasangan di domain itu adalah daerah hasil. Bisa dipahami penjelasan Umi? Bisa. Bisa, Umi. Bisa? Bisa, Mi. Oke. Bisa. Kalau bisa, sekarang perhatikan baik-baik. Kalian bisa melihat bagaimana Umi cara menyatakan domain, kodomain, dan daerah hasil. Kita punya domain F di sini, bisa kita singkat DF, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi DF atau domain dari F itu adalah himpunan A. Semua anggota himpunan A adalah domain dari F. Kemudian kodomain dari F itu adalah himpunan D, maka kita punya kodomain dari F atau KF itu adalah A, B, C, D, E. Sedangkan kita punya range F adalah A, B, C, D. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Mi. Tapi kalau yang DF-nya tuh salah satu Juna? Kalau yang DF-nya itu salah satu membernya itu nggak ada pasangan, tetap disebutin nggak? Kalau nggak ada pasangan, tetap Misal yang disebutin 5 kan tuh, domain itu daerah asal, tapi dia F-nya bukan fungsi berarti. Berarti bukan domain fungsi, tapi domain relasi. Oke? Pertanyaan bagus. Jadi kalau kita misal Umi hapus pasangannya 2, di sini Umi hapus tanda panahnya, maka kita punya F bukan fungsi, maka domain ini disebut sebagai domain relasi, bukan domain fungsi. Kalau berbicara tentang domain fungsi, pasti mereka punya pasangan. Oke, jadi semua yang ada di A pasti punya pasangan, karena kita berbicara well-defined dan tertutup. Ya, jadi kita punya domain dan kodomain. Sekarang Umi hapus ya. Sudah paham tuh? Fahimna. Paham tuh?
Al-Fahimna, Umi buat fungsi baru. Silahkan tentukan mana domain, mana kodomain, dan mana range-nya. Perhatikan, Umi punya fungsinya namanya fungsi G. Silahkan tentukan mana domain, mana kodomain. Dan mana range-nya. Oke? Soalnya adalah tentukan mana domain, kodomain, dan range-nya. Silakan boleh berdiskusi. Umi kasih waktu kalian 5 menit buat menuliskan mana domain, jangan kelamaan. 2 menit aja buat menuliskan mana domain, mana kodomain, dan mana ditulis, Mi. range-nya. Iya, ditulis di buku masing-masing. Oke, barakallah untuk Ali sebagai pengirim pertama, kemudian disusul Fatih, kemudian Razan, kemudian Rashid. Oke. Ya, hampir semua jawabannya benar, Masya Allah. Jadi kalau ulangan nggak usah 2 kali ya, kan gampang. Kan? Okay. Nanti tiba-tiba ada yang bahasanya beda nanti kalau Oke, betul semua, nggak ada yang salah yang ada di chat. Masya Allah, barakallah gitu kan. Nah, jadi kita punya domainnya berapa domainnya? Domainnya adalah DG adalah semua anggota A. Perhatikan cara Umi menulis ya. DG sama dengan kurung awal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Umi punya kodomain G adalah A, B, E. Kemudian Umi punya range G adalah A dan C. Cara penulisannya perhatikan ya supaya ngerti. Oke, itu fungsi menggunakan diagram panah. Oke. Apakah fungsi hanya bisa menggunakan diagram panah aja nih? Enggak, kita bisa melihat fungsi dengan himpunan koordinat pasangan berurutan. Gimana nih? Maka Umi punya di sini 1, C, kemudian 2, C. Kemudian begitu 3, A. Bukannya Umi udah bahas 3, ini ya? 4, A 5, A betul ya, Mi? Iya sih. Iya, Umi udah bahas kan? Itu apa, Mi? AGB itu apa, Mi? Ciri fungsi. Gimana? Yang di himpunan A itu B. Gimana? A Gimana? himpunan A ke B gitu. G-nya itu sebagai ininya. Itu apa Mi namanya, Mi? Lupa, Mi. Oke. Ini apa sih himpunan pasangan terurut? Himpunan pasangan terurut kita punya A, B di mana A-nya anggota A dan B-nya anggota B. Jadi kalau Umi punya A, G, B, ini berarti himpunan pasangan terurut dengan relasi G. Kita punya fungsi G ya di sini, relasinya memberikan fungsi. Nah, ini pasangannya, Soli. Kalau Umi punya 1 dipasangkan ke C, maka kita punya 1, C. Nah, sekarang Umi akan kasih kalian, perhatikan yang warna merah. Umi punya fungsi, bukan fungsi, relasi. Umi punya relasi, kalian tentukan apakah ini fungsi atau bukan. A, H, B. Umi punya relasi H, perhatikan di sini. H itu apa? Relasi Umi. Oh. A. Itu B. Sekarang Umi tanya. Umi punya A, H, B dengan A-nya adalah himpunan 1, 2, 3, 4 dan B-nya adalah A, B, C, D. Sekarang Umi tanya, H itu fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi? Why? Bukan. Relasi. Bukan dah. Relasi tapi bukan fungsi. Why? Kenapa? Jadi ciri himpunan pasangan terurut
kalau misalkan kalian lihat pasangan terurut, ciri dia bukan fungsi apa nih? Kalau dia punya ini berulang. Afwan Umi, anak uridu ilal hamam ya Umi. Iya, tafadhol Soli. Oke, jadi kalau kita punya ini berulang, apa yang ada di domain anggotanya tertulis berulang, maka dia pasti bukan fungsi. Boleh dicatat, ini tips dari Umi. Ketika kalian diberikan himpunan pasangan terurut, terus ditanya itu fungsi atau bukan, maka kalian lihat apakah karakter domainnya ada yang berulang. Kalau ada yang berulang, berarti dia pasti bukan fungsi. Umi, kalau yang di sini Dia berulang relasi. gimana, Umi? Kalau ini berulang gimana? Kalau yang Umi kotakin berulang gimana? Boleh nggak? Fungsi bukan. Boleh. Main. Kalau ini yang berulang nggak apa-apa, kan kita nggak peduli Iya. gimana deh. Iya. Kita kalau mau memastikan sebuah relasi itu fungsi atau bukan, kita hanya fokus kepada himpunan domain aja, himpunan A. Oke? Jadi, perhatikan di sini, kita punya berarti A itu relasi. Kenapa? Karena satu di sini jadi dia tidak well defined. Bas. Satu punya cabang kalau digambarin di diagram kanan. Oke nih, kalau ciri-cirinya di dalam koordinat kartesius gimana nih? Ciri-ciri fungsi dalam koordinat kartesius. Gimana koordinat kartesius kalau kita buat fungsi H ini? Apa Mi? Ayo, gimana kalau di koordinat kartesius? Di Kalau Umi punya H kalau di koordinat kasih kartesius, titik. Umi punya Satu ke A. Ini Satu kan? ke C. A, gini kan? B. Emang satu ke B juga Mi? Iya itu. Iya. Oh yang itu Ini toh. relasi H. Oh yang itu. Kirain saya yang kiri. Yang warna merah, perhatikan. Ciri-ciri fungsi, bukan fungsi ya, kita ciri-ciri bukan fungsi di koordinat kartesius ketika Umi tarik garis lurus, terus dia ada dua titik di sini. Di satu domain punya dua titik, berarti dia pasti bukan fungsi. Cara ngelihat apakah itu fungsi di koordinat kartesius atau bukan. Umi. Itu ya. Jadi Apa kalau relasi yang punya Umi, dua titik di satu domain, gimana? kalau mau nyatet materi sebelumnya cek YouTube Umi nggak apa-apa ya Mi? Iya, iya. Oke. Nyatet materi Nanti sebelumnya tapi mungkin ya beberapa jangan pas belum dicatat. Umi ngajar kamu. Tapi jangan pas Umi ngajar kamu nyatet materi sebelumnya, nanti kamu ketinggalan materi. Enggak lah Mi. juga. Enggak lah. Oke. Jadi kalau di koordinat kartesius syaratnya kalau misalkan kita punya satu anggota di domain, ini domainnya yang sumbu X ya. Satu anggota di domain, terus kalian punya ada dua titik di atas domain ini, berarti dia bukan fungsi. Oke? Bisa dipahami penjelasan Umi? Jadi kalau kita punya kartesius, ciri-ciri bukan fungsinya apa? Kalau kita punya seperti ini. Dua titik. Kemudian kalau di pasangan terurut, ciri-ciri bukan fungsinya apa? Kalau kita punya, dia ada berulang di domain. Oke, Mi. Jadi berarti kalau Umi suruh nyebutin domain di pasangan terurut, kita sebut yang depannya aja, ya. Himpunan yang depannya aja. 1, 2, 3, 4, 5 itu domainnya. Range-nya apa? Range-nya C, A, C dan Oke, seperti itu. Yang biru tadi ya, yang Umi lihat ya. Oke. Masih berapa menit waktu kita? Oke, nanti Umi 14 akan menit. kalau masuk lagi nanti ya. Less than 1 minute, Zoom-nya mau mati, nanti silakan masuk lagi. Jadi itu cara menyatakan fungsi. Nanti Umi akan kembali dengan materi fungsi lagi. Kita akan merumuskan fungsi, belajar bagaimana merumuskan